Judul khotbahnya adalah merdeka karena kerajinanmu menjadikanmu kaya. Kita akan baca dari Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kalau saudara ketemu dengan orang bilang orang yang pintar, ya, mereka akan selalu lihat telapak tangan, ya. Oh, ini telapak tangan garisnya bagus sekali. Nanti kamu akan jadi orang besar, kamu akan kaya. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita manusia suka terpengaruh dengan ramalan-ramalan seperti itu. Padahal itu sebenarnya tidak benar saudara-saudara, ya. Tidak benar sebagai orang percaya. Kita tidak percaya hal-hal demikian. Kenapa? Karena garis tangan itu tidak menentukan. Kalau saudara ingat seorang bernama Nick Vujicic, ya. Nick Vujicic dari Australia, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya. Obela juga pernah, ya, malah tambah susah, ya. Dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi dalam hidupnya dia berhasil. Dia berhasil, dia dipakai Tuhan, dia menjadi pembicara yang terkenal, dia meraih gelar sarjana. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena manusia itu bukan ditentukan oleh tangan dalam pengertian garis tangannya, tetapi bagaimana manusia melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa kerja itu, ya, itu bukan dampak dari dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyuruh supaya manusia memelihara taman, dan itu disebut sebagai amanat budaya. Apa maksudnya amanat budaya? Itu memelihara taman, dan memelihara taman sudah pasti kerja. Karena itu saya dan saudara sebagai orang percaya harus melakukan bagian kita, yaitu kita bekerja, dan kita harus bekerja dengan benar. Firman Allah tadi yang kita baca mengatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini atau Amsal ini ditulis oleh Salomo. Salomo adalah seorang yang kaya, seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat berhikmat pada waktu itu. Tapi dia berbicara tentang kebenaran bahwa yang menentukan saya dan saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kaya ini selalu harus kaya materi, ya, tapi saya sedang berbicara tentang satu prinsip yang juga termasuk hal-hal rohani, ya. Saya dan saudara ingin kaya juga secara rohani, maka saya dan saudara juga harus menjadi orang yang rajin, ya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, saya ambil contoh saudara-saudara kita di Room Life ini. Saya percaya saudara yang setia mengikuti Room Life, ya, di tempat saya atau di tempat orang lain, saudara pasti bertumbuh. Saudara akan mulai merasakan hal-hal yang lebih baik, ya. Cara berpikir saudara mulai berubah, secara rohani saudara mulai bertumbuh, saudara mulai kaya secara rohani. Dan saya adalah hamba Tuhan yang percaya bahwa adalah sangat penting apabila kita kaya dulu secara rohani. Nanti waktu kita sudah siap untuk diberkati dan kita rajin bekerja secara jasmani, maka Tuhan sendiri akan memberkati kita dan kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Contohnya saya adalah seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya pekerjaan adalah berkhotbah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya tugas adalah berkhotbah. Karena itu saya harus menyiapkan khotbah, ya. Dan saya merasa ini luar biasa. Kenapa? Karena dapat dikatakan setiap malam saya berkhotbah Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, saya harus siapkan dulu, ya. Dulu itu saya khotbah ya hari Minggu, ya, bisa ada di tengah minggu, dan saya siap khotbah ya bisa 2-3 hari atau 1 minggu menyiapkan. Tapi ini setiap hari, dan saya juga harus bekerja keras. Begitu bangun pagi, begitu selesai berdoa pagi dengan keluarga, yang saya pikirkan adalah khotbah, dan saya mulai bekerja untuk cari kebenaran, cari tafsiran, cari ilustrasi. Karena saya tidak mau datang dengan asal-asalan, saya tidak mau datang
datang dengan makanan basi yang sudah saya pernah khotbahkan, dan saudara bilang, Pak Frans pernah khotbah itu kayaknya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kadang-kadang memang ada ayat-ayat atau ada khotbah yang kelihatannya pernah, tetapi saya lihat bahwa Tuhan selalu menolong saya karena saya berusaha, karena itu pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah berkhotbah. Pekerjaan saudara, mungkin saudara adalah seorang pemuji, penyembah di room life ini, atau di room life saudara, atau di room life orang lain. Tapi saya mau katakan kita harus menyiapkan diri dengan baik, sehingga saya dan saudara melakukan pekerjaan itu dengan baik, kelihatan kerajinan kita, dan itu membuat kita kaya. Ya, kita kaya, kita menjadi berkat buat. Karena itu saya dan saudara, mari kita belajar bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi orang yang rajin. Jangan menjadi orang yang malas. Kenapa? Karena kita belajar secara sederhana dari ayat ini bahwa itu akan membuat kita miskin. Tapi kita akan belajar lebih jauh bahwa Tuhan mau supaya kita bekerja keras. Apapun yang Tuhan mau, ya, di dalam pengkhotbah dikatakan, apapun yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan inginkan. Iya, shalom Ibu Elizabeth. Iya, Tuhan berkati. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dua hal di sini. Merdeka karena kerajinanmu menjadikanmu kaya. Oleh sebab itu jangan memiliki telapak tangan yang malas, ya. Kenapa saya menyebut ini? Sekali lagi, merdeka karena kerajinanmu menjadikanmu kaya. Oleh sebab itu janganlah memiliki telapak tangan yang malas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di terjemahan yang lain, dalam satu terjemahan yang lain dikatakan begini, orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, ya, akan menjadi miskin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi saya akan bacakan ayatnya. Di sini dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, di dalam bahasa Ibrani untuk kata yang lamban, ya, tangan yang lamban, ini Bapak Ibu Saudara-saudara dari kata Ibrani remiau. Remiau ini Bapak Ibu Saudara, bukan saja lamban, bukan saja malas, ya, bukan saja tangan yang malas, tapi Bapak Ibu Saudara, tangan yang lamban ini juga berbicara tentang satu sikap yang tidak benar, yaitu tipu daya, ya, tipu daya. Ya, ini luar biasa. Artinya seorang yang lamban, seorang yang malas, ya, karena di dalam terjemahan lain juga dikatakan malas, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang malas sebenarnya tanpa dia sadari, dia sedang menjadi orang yang cenderung menjadi tipu daya, selalu punya alasan, selalu punya dapat dikatakan cara untuk dia tidak bekerja. Biasanya orang begitu, orang malas, ya, orang yang lamban selalu menggunakan tipu daya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertanggung jawab. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas, karena itu adalah bagian yang kita harus lakukan. Itu adalah bagian yang harus kita kerjakan supaya kita diberkati Tuhan. Itu sebabnya mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak tahu mau berbuat apa. Saya mau katakan kepada saudara, engkau perlu minta Tuhan, ya. Engkau perlu berdoa kepada Tuhan, engkau perlu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan saudara ide dan kreativitas supaya saudara menjadi orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, ya, orang yang melakukan pekerjaan dengan baik. Dan saudara, saya mau katakan juga termasuk dalam hal rohani, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang malas untuk memuji Tuhan, malas untuk beribadah, malas untuk membaca firman, ya. Karena saya mau katakan kepada saudara, saya dalam pelayanan media ini pun saya tahu bahwa saya harus bekerja keras, saya harus melakukan
tugas saya, bagian saya. Dan saya harus sungguh-sungguh bekerja dengan penuh tanggung jawab, berkhotbah dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena saudara sudah mengorbankan waktu. Ya, saya tahu bahwa ada beberapa di antara saudara ya sudah 2 tahun lebih ada di live saya, dan saudara bisa melihat bahwa saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya tidak boleh malas untuk menyiapkan khotbah. Saya harus berusaha, ya, karena secara manusia saudara menyiapkan khotbah itu tidak gampang, saudara. Saya jujur kepada saudara, tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena bukan kebetulan si Tuhan mempercayakan saya untuk mengajar ilmu berkhotbah atau homiletik di sekolah teologi hampir ya dapat dikatakan 30 tahun, dari tahun 95 ya. Dan saya menekuni ini, saya mengenal ilmu berkhotbah ini. Dan iya Pak Dilo Nasyar, Tuhan berkati ya, selamat bergabung. Jadi saudara, saya berusaha untuk berkhotbah dengan baik ya. Saya melakukan, saya tidak boleh malas membaca Alkitab, saya tidak boleh malas meneliti firman Tuhan. Saya mesti rajin ya. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak orang juga, termasuk pendeta juga, mereka malas untuk melayani lewat ya, karena mungkin harus perlu kerja keras. Kalau pelayanan ya, saya mungkin Bapak Ibu ada di antara saudara yang kenal, ada seorang pendeta yang sekarang tidak live, dulu sangat rajin live siang. Dan kemudian satu waktu dia bilang, Pak Pendeta, live di TikTok ini apa sih yang kita dapat? Tidak ada Pak Pendeta, lebih baik pelayanan langsung saja. Waktu saya dengar begitu, jujur saya sedikit sedih, karena ya saya tahu bahwa dia awalnya tulus untuk melayani juga lewat media. Tetapi akhirnya saya melihat dia juga punya motif ya, maaf bukan menghakimi. Tetapi saya ingin katakan saudara, memang di sini kalau kita malas, kita akan menjadi putus asa. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang kita lakukan ya, kerajinan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya saudara, saya berkhotbah, saudara memuji Tuhan, saudara berdoa, saudara menjadi tim doa, saudara mendukung live saya, saudara tap-tap layar, saudara lakukan itu dengan rajin. Saya mau katakan kepada saudara, saudara sedang ikut memberitakan Injil, saudara sedang ikut untuk menjadi berkat ya. Kurang gibel. Iya ya, ada orang yang mungkin berpikir semacam itu. Nah, mari kita menjadi orang percaya yang rajin. Kenapa? Dengan kerajinan kita, dengan ketekunan kita, saudara-saudara akan melihat bahwa Tuhan itu setia. Saya percaya itu. Saya tidak tahu kapan ya, saya tidak tahu kapan ya saya akan melihat bahwa pelayanan ini benar-benar berdampak buat banyak orang. Tapi saya mau tekuni, saya mau menjadi orang yang rajin. Saya tidak boleh menyerah, saya tidak boleh malas untuk berkhotbah, saudara-saudara. Karena saya percaya bahwa kita yang rajin akan melihat hasilnya satu waktu. Saya percaya itu ya. Dan saya mau katakan kepada saudara, orang yang malas ya, Amsal 18 ayat 9. Makasih Ibu Max Leo, makasih teman-teman yang sudah memberikan gift ya. Di dalam Amsal 18 ayat 9, di situ dikatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, nah ini adalah teguran keras buat kita. Kalau saudara perhatikan bahwa orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Siapa si perusak? Iblis adalah perusak. Jadi tanpa kita sadari, ya kita menjadi teman dari si perusak. Kalau kita malas dalam pekerjaan kita sebagai pendeta, ya saya sebagai pendeta. Karena saya juga melihat ada pendeta-pendeta yang malas untuk baca Alkitab, malas untuk pelayanan, malas untuk berdoa bagi orang. Nah, saya mau katakan kepada saudara, mari semua yang Tuhan percayakan kita lakukan dengan penuh kerajinan, supaya saya dan saudara akan menjadi berkat. Jangan saya dan saudara menjadi si perusak, menjadi saudara dari si perusak, yaitu iblis. Tapi kita jadi berkat.
jadilah orang yang rajin, jadilah orang yang bekerja keras, ya. Sebagai suami pencari nafkah, saya dan saudara harus mencari nafkah, ya. Sebagai istri, saudara harus bekerja, melakukan yang terbaik bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Waktu saudara lakukan itu dengan tekun, saya percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan sendiri pasti akan memberkati engkau. Jadi jangan, sekali juga saya ingin ingatkan ini, ada orang yang rajin secara rohani tapi malas secara jasmani. Dia rajin untuk melayani Tuhan, bahkan saya dengar ada istri yang mengeluh, ya, suaminya rajin untuk TikTok, ya, rajin untuk TikTok tapi malas untuk mencari nafkah, malas untuk bekerja, ya. Itu sebabnya mari kita menjadi orang yang tidak malas, karena Tuhan sendiri menegur kita. Malas, kita akan menjadi miskin. Kita malas secara rohani, kita akan menjadi secara rohani. Kita malas secara jasmani, kita akan miskin secara jasmani juga. Dan biasanya orang yang malas selalu menjadi masalah, seorang yang bermasalah. Sama seperti firman yang tadi kita baca. Karena itu mari Tuhan tolong kita semua, kita rajin di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita rajin di dalam pekerjaan kita. Dan kita juga rajin secara rohani untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah, berdoa. Itu yang Tuhan mau, supaya saya dan saudara sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Iya Bella, depan rohani tapi belakangnya rohana. Karena itu mari teman-teman kita menjadi orang yang tidak menjadi orang yang malas. Yang kedua, merdeka karena kerajinanmu menjadikanmu kaya dengan bekerja keras, ya. Amsal 10 ayat 4 tadi, di situ dikatakan bagian B, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya, ya. Nah, saya coba untuk melihat rajin ini Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berasal dari kata Ibrani karots. Karots itu betul Ibu Self, ya. Karots itu bukan saja berbicara tentang rajin dalam bekerja, ya. Tetapi karots itu juga mempunyai arti, kata Ibrani ini mempunyai arti runcing. Ya, seorang yang mempertajam dirinya dalam bekerja. Jadi runcing juga ada katanya arti tajam, jadi hampir mirip, ya. Nah, saya memperhatikan bahwa di sini ini adalah Salomo sedang menyatakan bahwa seorang yang rajin, seorang yang bekerja dengan baik, ya, yang bertanggung jawab, orang itu akan menjadi orang yang secara alat itu menjadi tajam. Dia begitu berhasil dalam pekerjaannya, ya. Dia menjadi seseorang yang bekerja begitu dalam pengertian begitu tepat, ya. Begini saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, kerajinan saja tidak bisa membuat kita kaya, ya. Seorang bernama John Maxwell, dia pernah berkata begini, kalau kerja keras membuat orang kaya, maka penggali lubang sudah pasti kaya raya. Karena orang yang bekerja menggali lubang, saudara-saudara, itu capek, sakit pinggang, dia kerjanya keras sekali, tapi tidak menjadi kaya. Karena di dalam Tuhan, Tuhan mau juga kita bekerja dengan hikmat, ya, dengan pertolongan Tuhan. Saya senang dengan slogan Pak Jokowi, ya, presiden kita yang luar biasa, yang kita banggakan, ya. Dia berkata bahwa kita harus kerja keras dan juga kerja cerdas. Nah, saya percaya ini yang Tuhan mau. Kita menjadi orang yang tajam, yang bekerja, cerdik bekerja, melakukan tugas kita dengan baik supaya kita menjadi berkat, ya. Contohnya saya sebagai pendeta, ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus menyiapkan khotbah. Nah, dengan saya berkhotbah di tempat ini, saudara-saudara, saya harus mulai terus belajar untuk dengan menyiapkan khotbah, ya, karena waktu, ya. Kadang-kadang saya pulang mengajar, saudara-saudara, sudah jam 5 sore dan saya harus
dalam waktu beberapa jam saya harus siapkan khotbah, saya harus mencari kata Ibrani atau Yunani, bahasa aslinya, saya harus cari artinya. Itu semua butuh waktu. Tetapi saya percaya ini juga mempertajam saya, membuat saya lebih berhikmat, ya. Karena apa, saudara? Firman Allah berkata bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan bekerja dengan baik, bekerja dengan, ya, saya suka, ya. Karots ini berarti tajam, ya, tepat, berhasil, ya. Nah, saudara, di dalam Amsal juga dia berkata bahwa seorang yang berhikmat, saudara-saudara, ia harus menyiapkan diri. Dia harus bekerja sama seperti orang menebang pohon. Ya, dia harus mengasah kapaknya menjadi tajam, ya, menjadi runcing. Kalau dia dapat dikatakan seperti itu. Itu yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang rajin, yang tajam di dalam bekerja. Waktu kita kerja dengan orang bos kita atau pimpinan kita akan merasa diberkati dengan pekerjaan kita. Bos kita akan senang. Bos kita akan menemukan saudara adalah seorang yang luar biasa, bertanggung jawab, rajin, melakukan yang terbaik, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bekerja dengan rajin, dengan penuh hikmat. Di dalam satu terjemahan lain dikatakan, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Jadi kita harus menjadi orang percaya, kita harus menjadi orang Kristen yang bekerja dengan rajin, bekerja dengan keras, bekerja dengan tajam, bekerja dengan hikmat Tuhan. Saudara tahu bahwa penemu dari lampu pijar, ya, yang ada di rumah kita, atau lampu yang ada di rumah kita, saudara tahu dia bernama Thomas Alva Edison. Nah, saudara, kalau saudara baca kisah hidupnya dan penemuannya, ya, dia adalah seorang yang luar biasa. Dia menemukan lampu pijar ini, Bapak Ibu Saudara, itu dia kerja sampai, ya, dia mengambil dalam pengertian menggunakan sampel itu, ya, untuk coba membuat, kalau saudara lihat lampu pijar, di tengah lampu pijar itu kan ada semacam benang, ya, atau anggaplah satu material, ya, yang nyala di itu. Kalau saudara ingat, ya, saudara tahu, ya. Nah, tahukah saudara, dia melakukan percobaan itu mencari bahan yang tepat. Dia menggunakan semua bahan, dan waktu saya membaca ceritanya, saudara-saudara, itu dikatakan bahwa dia melakukan percobaan, ya. Itu saudara-saudara tahu bahwa sampai material yang dipakai untuk mencoba menjadi isi dari lampu pijar itu sampai lebih tinggi dari rumahnya, ya. Bahan-bahan yang dia coba dan tidak jadi, dan dia lakukan percobaan. Bahkan saya membaca, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia membuat pernyataan bahwa dia melakukan, orang menyebut dia bahwa dia gagal 99 kali. Dia bilang, tidak, saya tidak gagal. Saya berhasil 99 kali sampai temukan yang benar. Dia berhasil mencoba dan tidak benar. Ya, dan dalam satu pernyataannya dia bilang begini, saudara-saudara, ya, untuk kita sukses, dia punya ratusan penemuan, dan dia menjadi orang yang kaya raya di Amerika. Dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa sebenarnya untuk kita berhasil, saudara-saudara, itu dibutuhkan 90, ya, persen inspirasi dan maaf saya salah. 99% kerja keras dan 1 inspirasi, ya. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan tekun. Dia bekerja keras, dia bekerja sungguh-sungguh, dan dia mencapai keberhasilan. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, apapun pekerjaanmu, engkau dan saya harus belajar untuk bekerja keras. Mulai bertanggung jawab, bekerja keras, ya, supaya kita menjadi orang percaya yang berhasil
dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita. Kemudian kata kaya. Kaya itu berasal dari kata Ibrani asyar. Asyar itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, itu bukan saja mempunyai arti kaya, tapi kata asyar itu mempunyai arti dianugerahi. Jadi saya dan saudara bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan membuat kita berhasil, akan membuat kita sukses. Tidak peduli engkau pintar atau tidak, tidak peduli engkau begitu luar biasa atau tidak, yang perlu adalah engkau dekat dengan Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau melakukan bagianmu, engkau bekerja keras. Saya mau katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Engkau pasti akan diberkati Tuhan. Karena kaya itu adalah dianugerahi. Ya, Tuhan mau menganugerahkan berkat-berkat bagi saya dan saudara. Waktu Tuhan menemukan engkau menjadi orang yang rajin, engkau menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, maka Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan memberkati saya dan saudara, sehingga saya dan saudara akan menjadi orang yang kaya, diberkati Tuhan. Nah, sebenarnya inti dari kaya secara kekristenan adalah kehidupan rohani yang luar biasa, yang terus bertumbuh, yang makin hidup bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan satu kehidupan yang menjadi berkat. Dan waktu kehidupan saudara menjadi berkat, saya mau katakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara. Tuhan sendiri yang akan membuat saudara kaya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Karena itu mari kita lakukan tugas kita, kita lakukan bagian kita lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Maka saya dan saudara harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, melakukan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Nah, ada banyak orang yang suka berkata begini, Pak Pendeta, nggak usah dong kerja keras lagi, tidak lama lagi Tuhan datang. Saya mau katakan kepada saudara, kita semua tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita harus terus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Tuhan mau supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Seorang teolog bernama Agustinus, ya, dia memberi nasihat buat orang percaya, yaitu berdoalah seolah-olah hari ini Tuhan datang, ya. Dia berkata berdoalah. Jadi kita beribadah, kita mengikuti live, kita memuji Tuhan. Saya berkhotbah seolah-olah hari ini Tuhan datang, sebentar malam Tuhan datang, sebentar subuh Tuhan datang. Kita lakukan yang terbaik. Tapi dia lanjut begini, tetapi bekerjalah seolah-olah Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Artinya kita harus melakukan yang terbaik. Kita melakukan tugas kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita melakukan tugas kita dengan benar, tugas kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya ingat, saya tidak tulis di sini tapi saya ingat, Martin Luther pernah berkata, ya, sekalipun besok Tuhan datang, hari ini saya masih menanam apel. Dia sedang berkata bahwa ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu bekerja keras. Mungkin saya dan saudara sudah menjadi capek, atau mungkin saya dan saudara begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan. Tapi saya mau katakan, teruslah bekerja keras, teruslah melakukan hal-hal dengan rajin, dengan tekun, beribadah dengan tekun, bekerja dengan tekun, lakukan bagianmu dengan tekun. Maka saya percaya engkau akan melihat keberhasilan yang datang dari Tuhan. Engkau akan melihat kehidupanmu diberkati. Engkau akan melihat hidupmu menjadi berkat. Karena kerja keras tidak pernah sia-sia. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya suka ada sebuah cerita tentang seorang pelari
yang mengikuti lomba lari. Dan waktu dia sudah mendekati finish, karena itu larinya cukup jauh, saudara-saudara. Dia adalah seorang anak Tuhan dan dia sudah mulai kecapean. Dia seperti mau menyerah. Tapi dia terus berlari. Dan sambil berlari, mulutnya terus berkomat kamit. Ya, sambil dia lari, mulutnya terus berkomat kamit. Dia berkata seperti ini dalam doanya. Tuhan, tolonglah angkat kaki saya dan aku akan menurunkannya. Dia tahu bahwa ada bagian yang harus dia kerjakan di dalam perlombaan kehidupan ini. Saya dan saudara mau menjadi orang Kristen yang diberkati, menjadi kaya secara rohani, kaya secara jasmani. Lakukan bagianmu dan percaya dan mintalah Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk engkau melakukan bagianmu. Mintalah hikmat. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi ada begitu banyak pergumulan secara rohani atau banyak masalah dan engkau tidak bertumbuh dalam Tuhan. Mintalah supaya Tuhan membawa engkau lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, supaya engkau makin kaya secara rohani. Dan engkau yang sedang mengalami kekurangan atau masalah secara ekonomi, mintalah supaya Tuhan memberkati engkau, memberkati apa yang engkau kerjakan, sehingga engkau akan menjadi orang yang berhasil, dan lewat itu nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua.